Puasa yang terakhir sekarang ini oleh Rasulullah mengatakan aikum minan nar, tidak terlepas daripada belenggunya api neraka. Tapi jangan lupa para hadirin yang kami muliakan, sekalipun memang oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan kepada kita kebahagiaan yang namanya fitrah, kembali suci, bersih daripada dosa yang sudah kita lakukan di atas dunia. Tapi yang namanya iblis laknatullah, yang memang dia sudah diberikan oleh Allah SK, tugasnya menggoda Adam dan seluruh keturunannya, dan dia dihidupkan sampai kepada hari kiamat nantinya. Tentu yang namanya iblis tidak jadi akal. Dia coba itu. Begitu umat Muhammad berkumpul di satu Syawal, sholat Idul Fitri seperti besok insya Allah, bahkan hari ini sebagian, maka iblis laknatullah yaitu memetik suaranya kedengaran 7 petala langit dan 7 petala bumi. Fayajtama'a ahlu, maka seluruh pasukannya berkumpul, pasukan udara, laut, darat, bahkan pasukan tanah juga seluruhnya kumpul di satu lapangan, sebagaimana kumpulnya manusia melaksanakan sholat Idul Fitri pada saat itu. Maka anggotanya berkata, ya sayyiduna man aghdabka, wahai komandan kami, siapa orang yang sudah sanggup memarahimu? Inna naksaru, kami pasukan elit bisa untuk menghancurkan siapa yang berani untuk memarahimu. Kata Raja Iblis, wala asyad, tidak ada satupun orang yang sanggup memarahi saya di atas dunia. Kalau seperti itu, kenapa suara komandan menjerit yang menyebabkan kami berkumpul di suatu lapangan seperti ini? Kata komandannya, saudara-saudara harus tahu, bukankah tugas kita untuk menggelincirkan yang namanya anak Adam, mulai dari Adam dan seluruh keturunannya? Kita akan menggoda mereka, memperdaya mereka, mengumpulkan teman yang sebanyak-banyaknya di dalam neraka. 12 bulan, 11 bulan kita coba dengan caranya kita. Ada yang kita upayakan mereka supaya berzina, ada yang harus berjudi, ada yang harus korupsi, ada yang harus memfitnah, membunuh dan lain sebagainya, sehingga kita sudah bangga bahwa mereka banyak teman kita di dalam neraka. Namun Allah pengasih penyayang, 1 bulan dia berikan kesempatan buat umat Muhammad. 1 bulan dia berikan kepada umat Muhammad yang namanya Ramadan. Andaikan umat Muhammad itu mengambil kebaikan dalam bulan suci Ramadan itu, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan, betul perzinahan dia lakukan, betul judi dia lakukan, fitnah ia kerjakan, tapi di bulan Ramadan dia ambil suatu kesempatan pada saat itu, dia ikhlas melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu li hadhihi ummati Muhammad. 1 Syawal Idul Fitri, maka Allah mengampunkan dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat saya komandan kamu menjerit, menangis, merintih kembali, sehingga suara saya kedengaran 7 petala langit dan 7 petala bumi. Setengah mampus kita untuk menggoda mereka, tapi masih ada ampunan buat umat Muhammad. Kalau demikian oleh komandan, apa yang harus kita lakukan? Wa 'alaikum bil ladzati wasyahwati wa surbil khamr. Wajib buat kamu seluruh pasukan saya, goda kembali itu umat Muhammad itu, goda mereka. Bayangkan kemarin mereka itu kelezatan, kenikmatan yang namanya dunia. Hatta khuriballahu alaihim, sehingga Allah kembali marah kepada mereka. Ini tugas kamu sekarang ini. Sekalipun mereka sudah fitrah, sudah suci di 1 Syawal, tetapi kamu saya sarankan kembali, goda kembali mereka itu. Berikan kenikmatan dunia, wasurbil khamar, dan minuman yang memabukkan. Goda mereka, budaya mereka, sehingga Allah marah kembali kepada mereka. Belum tentu Ramadan akan datang mereka itu. Andaikan mereka menuntut dunia dengan cara kita, maka kita masih mempunyai teman yang sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Untuk itu para hadirin yang kami muliakan, para jemaah, jangan heran kalau memang di hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu kita kebanyakan dari rumah ke rumah, mohon maaf lahir batin, berangkat ke sana kemari, mohon maaf lahir batin, waktunya sholat zuhur kita asik, mohon maaf lahir batin, asar datang pun kita asik, mohon maaf lahir batin, sholat tinggal sama sekali. Ini tipu daya daripada si iblis. Upayakan kepada mereka yang tadi
sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mati. Kok mereka kemana? Ini perjanjian daripada si iblis. Untuk itu hadirin yang kami muliakan, makanya oleh Allah memberikan sifat kepada kita manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita sesungguhnya melawan apapun namanya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya kita yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat pintar kita yang dihebatkan dan dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali memang Allah sesungguhnya tumpuan hidup, dan itu sering kita ucapkan dalam hidup kita di saat kita sholat wajib dia, sholat sunat dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati memang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan hidup kita. Andaikan memang ini kita lakukan dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, insya Allah tetap indah hidup ini. Kenapa? Tumpuan hidup kita sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita beraktivitas apa saja yang memang dilakukan, tetapi kita harus ingat bahwa kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhir menghadapnya, dan seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Mudah-mudahan ya jemaah yang ada di Masjid Qadim ini, mudah-mudahan jemaah yang memang mendapat rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dia Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta ampunannya kepada kita seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin. Wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah as-sari'an hisabu, al-mani'an hisabu, al-wabili anqabu, al-zazili syawabu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sepenuh pengharapan dan kelemahan kami, di tengah-tengah teriknya mentari ini kami menadahkan tangan memohon kepada ya Allah. Manakala dalam hidup kami ini lebih banyak keluhan kami ketimbang syukur kami, lebih banyak marah kami ketimbang sabar kami, lebih banyak dosa-dosa kami ketimbang kebaikan kami. Untuk itu, tunjuki kami ya Allah jalan-Mu yang lurus, yang manakala kami berpijak di atasnya, tidaklah tersesat kami buat selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar-sadarnya ya Allah, betapa banyaknya noda dan dosa yang telah kami lakukan di atas dunia ini. Untuk itu, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Rahman, ampunkan dosa para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan ini ya Allah, berikan hidayah, inayah, pertolongan serta ampunan kepada kami, khususnya jemaah yang ada di Masjid Qadim ini ya Allah. Begitu juga kepada pemimpin agama, negara dan bangsa ya Allah, namun tetap di bawah ridho ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Hakim salat.